ibadah pagi hari ini kita mulai. Silakan Mas Yoga. Baik, terima kasih Mas Iwan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita akan memulai untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah. Bapak juga terima kasih mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sampai saat hari ini atas kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak, dan hari ini Tuhan kami akan bersekutu dengan Tuhan Bapa, sekalipun dalam keadaan yang sulit Bapa, bahwa kami tidak memungkiri untuk keadaan saat ini, untuk kami tidak dapat bertatap muka, tetapi biarkan hati dan pikiran kami tetap bersatu Tuhan, tetap satu hati memuji dan menyembah Engkau. Bapa, berkati pada hari ini, berkati semua jemaat-Mu GSKI SLCC yang beribadah pada hari ini, berkati para pemain musik, semua yang bertugas Bapak, kami berdoa, jagai kesehatan kami mau tetap terus tinggal di dalam Tuhan, dan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sampai saat ini mungkin masih dengan keadaan yang sakit dan tidak bisa ikut dalam beribadah. Bapak, kami berdoa, berkati mereka Tuhan, berkati anak-anak-Mu, mari biarkan kesembuhan boleh turun mengalir atas mereka. Biarkan mari kekuatan yang baru, pemulihan boleh turun atas anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia, berkati Indonesia Tuhan, kami yang sedang melawan pandemi sampai saat hari ini Tuhan, kami belum melihat titik yang mulai lebih baik Tuhan, tetapi kami berdoa Tuhan bahwa kami untuk terus bersama Engkau Tuhan dalam keadaan apapun. Kami berdoa Indonesia boleh terlepas dari pandemi, Indonesia boleh pulih, Tuhan boleh pulihkan Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkati gereja-gereja-Mu hari ini yang memulai ibadah Tuhan, dimanapun mereka berada, jagai berkati Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, menjagai anak-anak-Mu dimanapun berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati juga GSKI SLCC dimanapun berada, Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami, untuk kami yang memulai ibadah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kesehatan kami menyerahkan ibadah hari ini kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan turut ikut campur tangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama-Nya. Kalau satu minggu ini kami boleh merasakan setiap berkat Tuhan, kita boleh merasakan setiap kemurahan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Kami mau datang Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dengan segala kerinduan kami mau menyembah-Mu. Terima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih sirah-Mu. Mari sekalian kita katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, berterima kasih buat kasih sirah-Mu. Terima kasih Yesus,
Terima kasih, hanya anugerah-Mu, buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu. Mari lebih lagi sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu, buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu. Mari sekali lagi katakan terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu, buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu, buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu, buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Kami semua bersyukur Tuhan untuk hari-hari ini. Setiap hal yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, kami percaya semua karena Engkau Tuhan. Kami mau bersandar kepadamu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam hati kami. Kami mau rasakan Tuhan kehadiran-Mu. Terima
rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari sama-sama katakan pujian. Kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami rasakan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sama-sama katakan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Kami rasakan kemurahan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mari lebih dikatakan curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi
Waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha tinggi. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha kudus, agar ku mengerti semua yang Engkau inginkan. Ku pahami hati perasaanmu. Sekarang aku datang, tenggelam di hadirat-Mu. Beriku mengenal lebih dalam pribadi-Mu. Dengan rela hati ku terima rencana-Mu dan berjalan dalam kebenaran. Kita pujikan dari awal. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha tinggi. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha kudus, agar ku mengerti semua yang Engkau inginkan. Ku pahami hati perasaanmu. Sekarang aku datang, tenggelam di hadirat-Mu. Beriku mengenal lebih dalam pribadi-Mu. Segenap hati ku terima rencana-Mu dan berjalan dalam kebenaran. Karena Engkaulah Allahku, karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri jiwaku. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan firdausku di keabadian-Mu. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan firdausku di keabadian. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan firdausku di keabadian. Katakan, dalam-Mu aku teduh, ku
Firdaus-Ku di keabadian. Dalam-Mu aku teduh, dalam-Mu aku teduh, ku temukan Firdaus-Ku di keabadian-Mu. Kami mengucap syukur Bapa pada pagi ini, sekalipun dalam keadaan yang sangat terbatas, Engkau memberkati kami, kami boleh berjumpa secara virtual pada pagi ini, tanpa mengurangi kesiapan kami, tanpa mengurangi kerinduan kami, ini semua akan memulihkan kami. Kami membutuhkan Engkau, membutuhkan mujizat-Mu, terutama mujizat bagi karakter kami, karakter hidup kami, sifat-sifat kami, agar kami bisa serupa, segambar seperti Engkau. Memang mustahil, tapi kami percaya bersama Tuhan kami mungkin melewatinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Nanti kita bisa lihat dari recordnya. Tapi pada pagi ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang sudah saya persiapkan. Bapak Ibu, sebentar. Nah, kita akan belajar tentang apa itu kekudusan. Jadi bulan ini kita akan belajar kekudusan, entah sampai bulan kapan, karena materi ini sangat banyak sekali. Untuk bisa saya sampaikan kepada saudara, kita akan belajar bersama-sama tentang kekudusan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada satu topik yang harus kita tahu, ya. Akan saya bagikan nanti di grup untuk materi ini. Kekudusan seharusnya adalah topik yang diangkat dan diajarkan kepada jemaat. Karena tanpa kekudusan, Bapak Ibu, dan tanpa kita mempersiapkan kedewasaan rohani dan tanpa mengenakan kekudusan, kita tidak bisa menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi mereka yang diangkat, mereka yang diperkenan oleh Allah. Seperti dalam perumpamaan perjamuan kawin, dalam Matius pasal yang ke-22, saudara bisa lihat gambar di sini, saudara menyaksikan bagaimana orang-orang yang tidak memakai pakaian pesta pada saat itu, akhirnya diseret keluar. Injil kebenaran diberitakan. Seperti pada saat itu dalam Matius pasal 22, raja sedang mengundang banyak orang, diundang ke pestanya, diundang ke perjamuan kawinnya, saudara, diundang ke pesta raja, tetapi banyak orang menolak. Ada yang karena punya sawah ladang, diundang, ada yang katanya sedang ada keperluan yang lain, saudaraku. Seperti kita ketika kita diajak tinggal dalam kebenaran, diajak mempersiapkan diri masuk ke langit baru, bumi baru, diajak, diundang, saudara, untuk memasuki kehidupan kekal, diajak, diundang untuk dikembalikan ke rancangan semula, diajak, diundang untuk menyongsong kekekalan, diajak, diundang untuk berkemas-kemas. Kita juga mungkin jangan sampai kita jadi salah satu dari orang-orang itu yang mengabaikan undangan ini. Ini menggambarkan betapa banyaknya nabi-nabi yang sudah diutus untuk memberitakan rencana Tuhan yang besar ini. Tetapi Yerusalem menolaknya. Saudaraku, akhirnya karena bangsa Israel yang sebetulnya pertama-tama sebagai cikal bakal adanya kelahiran Yesus, Tuhan ingin memberitakan terlebih dahulu berita keselamatan, berita kekekalan ini kepada
bangsa Israel, tetapi bangsa Israel dan Yerusalem menolak, bahkan menyalibkan dia. Ini sama seperti ketika perumpamaan Matius pasal 22, raja-raja mengundang orang-orang untuk masuk dalam pestanya, tetapi mereka menolak, saudara. Lalu akhirnya raja berkata, sudah orang-orang yang sudah diundang yang menolak, ya sudah biarkan. Kamu ke lorong-lorong jalan, ke jalan-jalan sempit, kamu ada orang yang mau diundang ke pesta, datanglah. Jadi akhirnya tidak hanya orang-orang yang diundang, pejabat-pejabat mungkin yang diundang itu, tapi orang-orang di lorong-lorong jalan itu yang diundang, orang-orang miskin itu yang diundang masuk ke dalam pesta. Orang-orang yang diundang inilah, saudaraku, ya, orang-orang yang diundang inilah yang di lorong-lorong jalan, yang di lorong-lorong tempat-tempat yang sekiranya tidak bermartabat, inilah kita. Inilah undangan bagi umat Israel baru, yaitu kita semua. Kita yang secara genetik mungkin tidak ada genetik Israel, tidak ada genetik Yahudi. Kita berhak menerima keselamatan ini. Inilah kasih karunia itu sebetulnya. Bagaimana dianggap kita seperti orang-orang di lorong yang terhilang. Tapi berita keselamatan, undangan itu sekarang datang kepada saudara, datang kepada saya. Siapapun boleh datang. Tetapi ingat, mereka yang tidak berpakaian pesta, tidak berjubahkan kekudusan, saudara, orang yang tidak memenuhi syarat masuk dalam perjamuan ini, dalam pesta ini, akan diseret seperti gambar yang saya paparkan kepada saudara ini. Ya, akan diseret seperti itu. Ya, itu ada gambar orang diseret, saudara. Ada gambar orang diseret. Nah, kita yang datang, kita yang menghadap raja, saudara. Menghadap raja. Tetapi kita tidak mempersiapkan diri, berhiaskan kekudusan. Kita sama dengan datang dengan bunuh diri. Kita yang datang kepada Allah, kelak dalam kekekalan, tapi kita tidak mempersiapkan diri, kita sedang menyongsong maut sebetulnya. Saudara. Saya lanjutkan. Kekudusan sangatlah penting. Kudus berarti dipisahkan atau dikhususkan. Dipersiapkan. Yang sedang dipersiapkan, saudara. Ya, untuk suatu pesta pernikahan. Seperti dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Saya bacakan kepada saudara. 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi kita ini dipertunangkan. Melalui firman Tuhan kita dipertunangkan, saudara. Dipertunangkan sebagai apa? Dipertunangkan sebagai perawan suci. Kudus artinya kita sedang dipisahkan, seperti wanita yang mau menikah itu dipingit. Dipisahkan, saudara. Dipingit, dipisahkan. Kita sedang dipersiapkan. Wanita itu harus menjadi perawan yang suci dan berdandan untuk kedatangan mempelai pria. Nah, kita berdandan atau tidak? Ini melambangkan kita juga harus dipisahkan dari dunia dan rela dikhususkan hanya untuk Tuhan dan kerajaannya. Ini tidak sesuatu yang dilebih-lebihkan, saudara, tapi inilah rencana Allah. Seperti perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, mereka yang mempersiapkan diri, menyucikan diri, tidak terikat dengan apapun selain terikat kepada tunangannya. Inilah, saudara, melambangkan kita juga harus dipisahkan. Kita tidak boleh terikat dengan dunia ini dan segala kesenangannya. Kita tidak boleh terikat dengan dunia ini dan segala kesenangannya. Kalau Tuhan beri kita 1 mobil, sedangkan tetangga punya 3-4 mobil, kita kemudian merasa kurang bahagia karena mobil kita lebih sedikit dari mobil tetangga.
Atau kita punya mobil harga 100 juta, tetangga punya mobil 200 juta. Hidup kita seakan-akan kurang bahagia karena mobil kita lebih jelek dari mobil tetangga. Kita punya rumah 85 meter. Tetangga kita punya rumah luasnya 90 sampai 200 meter. Hidup kita seakan kurang lengkap karena rumah kita lebih sempit dari rumah orang lain. Ini Oke. Itu membutuhkan kita masih terikat dengan dunia ini. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus tahu. Kita harus dipisahkan, betul-betul dipisahkan dan rela dalam arti kudus dalam arti ini dipisahkan atau alienate atau strange. Artinya kita betul-betul akan diasingkan dari dunia ini karena kita tidak akan bisa mengikuti Yesus jika kita tidak mendandani diri kita. Memisahkan diri kita dari dunia. Maka ada satu pujian ya dalam Pulihkan Aku Tuhan. Pisahkan diriku dari dunia ini, saudara. Jadi kita harus betul-betul ingin disucikan, ingin dikuduskan, harus dipisahkan dari dunia ini. Saya lanjutkan, saudara. Nah, ini begini, saudara. Ini keadaan manusia lama, saudara. Ya, manusia yang belum dipisahkan dari dunia ini keadaannya seperti ini. Berdasarkan, saudara, Efesus, kita bisa buka Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-18. Efesus pasal 4 ayat 18. Pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam diri mereka dan karena kedegilan hati mereka. Nah, saudara, manusia yang belum dikuduskan ini dalam dirinya seperti ini, saudara. Ada keinginan, ini hanya gambaran kasar, saudaraku. Ini hanya gambaran untuk saudara bisa menangkap. Tapi ini tidak mesti mutlak seperti ini pun tidak ada dasarnya. Yang saya katakan ini tidak ada dasarnya, presentasinya ini maksudnya. Tapi ini hanya sebuah gambaran agar saudara bisa memahami saja. Ya, ini tidak mesti seperti ini. Ini masih ada banyak, saudaraku. Mungkin saudara tidak setuju Mas dengan pembagian ini. Ini hanya gambaran saja. Di dalam diri manusia ada yang namanya keinginan. Lalu ada hawa nafsu. Ada nurani. Ini sisi baik manusia tetap ada nurani. Lalu mungkin 70% sekian persen adalah potensi. Tetapi semuanya ditutup dengan yang namanya skotos. Ini nampak hitam. Ada skotos di sana. Skotos itu apa Mas? Ora kotos-kotos bukan. Skotos itu adalah kegelapan yang gelap atau gelap gulita. Nah, jadi semua potensi manusia, keinginan manusia, hawa nafsu manusia, nurani manusia ini tertutup dengan kegelapan ini. Pengertiannya gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Keadaan ini adalah keadaan manusia yang terpisah dari Allah, saudara. Manusia yang terpisah dari Allah keadaannya adalah seperti ini, lalu hidupnya jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Artinya betul-betul terpisahkan, terasingkan dari Tuhan. Ya, kalau kehidupan kudus itu dipisahkan dari dunia, mendekat kepada Allah, ini terbalik, saudara. Terpisah dari Allah dan dekat dengan kegelapan dunia. Ini keadaannya seperti ini. Ini keadaan manusia lama. Ini keadaan juga dalam Roma 3 ayat 23, ini keadaan yang sama. Perasaannya mereka telah degil, artinya mereka tidak peduli, memiliki ketidakpedulian, keacuhan terhadap Tuhan. Ya, mereka apatis terhadap kehendak Tuhan, cuek dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika mereka ingin berkata-kata, saudara, mereka ingin berpikir, mereka ingin merasakan. Orang-orang seperti ini tidak mempedulikan perasaan Tuhan. Pokoknya aku ngomong aja.
Pokoknya aku berperasaan saja. Pokoknya aku mau lakukan ini, aku mau lakukan ini. Tidak memperkarakan, tidak memperhatikan perasaan Tuhan. Bagaimana kalau aku melakukan ini? Tuhan bagaimana? Nah, ini belum, wah ini jauh sekali dari tahap perawan suci. Dalam taraf perawan suci jauh sekali, saudara. Keadaan manusia lama ini, saudaraku. Hatinya degil, tidak peduli. Pokoknya apa yang dia mau buat, dia buat. Ini keadaan skotos. Nah, jadi semua potensi itu bagus. Ada, tapi gelap. Keinginannya ada, gelap. Nuraninya ada, tapi gelap. Dia hanya baik kepada orang-orang yang baik kepadanya. Ini adalah kehidupan manusia lama. Lalu manusia yang lahir baru, belum dewasa ini, saudara. Lahir baru tapi belum dewasa. Ini seperti ini. Skotosnya udah hilang, saudara. Ya, bandingan ini gelap, saudara. Ada skotosnya. Ini enggak ada, saudara. Nah, bisa ngerti ya? Sampai sini saudara bisa ngikuti ya? Anggukkan kepala kalau saudara bisa ngikuti saya. Ya. Jadi ini keadaan tadi, saudara. Manusia yang pertama-tama yang gelap, saudaraku. Lalu ini setelah manusia mulai lahir baru, dia mulai menemukan Tuhan, mulai mencari Tuhan, mulai dibebaskan, mulai dibaptis, mulai mendengar kebenaran, akhirnya kegelapan itu diangkat karena kasih karunia Tuhan dan oleh karena kuasa Roh Kudus. Akhirnya muncullah seperti ini. Potensinya ada, keinginannya ada, hawa nafsunya pun masih ada, nuraninya pun masih ada, tetapi masih telanjang, saudara. Belum ada berhiaskan kekudusan, belum berhiaskan kekudusan. Masih telanjang. Manusia yang lahir baru dan belum dewasa ini masih rentan terseret kepada penyesatan, terseret kepada ajaran-ajaran yang tidak berkenan, terseret kepada sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Keinginan dan hawa nafsunya masih meledak-ledak, saudara. Ya, potensinya muncul, sudah mulai pelayanan, tetapi masih amarah, masih mudah kecewa, masih mudah sakit hati, masih pengen ini, pengen itu. Ini keadaan manusia yang telanjang. Baju kotornya sudah dilepas, tetapi belum mengenakan jubah kekudusan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah keadaan manusia lahir baru. Ini keadaan manusia pada umumnya yang murni. Karena rusak oleh dosa kemudian dikuduskan, mulai diubahkan, saudara. Ya. Lalu standar apa yang harus kita capai? Begini, saudara. Manusia lama mulai lahir baru, tapi bagaimana standar Allah ini, saudara? Ya, standar Allah. Efesus pasal 4 ayat 24. Efesus pasal 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mas, keinginannya di mana, Mas? Ini kan ada, saudara. Hawa nafsunya pasti hilang. Lalu keinginannya di mana, Mas? Ada enggak? Oh, ada. Nuraninya ada enggak? Oh, ada. Tapi kok di sini enggak kelihatan. Potensinya ada enggak, Mas? Oh, ada. Keinginannya ada. Oh, ada. Nuraninya ada. Pasti ada. Hawa nafsu enggak mungkin. Hawa nafsu warnanya gelap, saudara. Tapi di sini kok tidak ada. Karena keinginan ini menjadi keinginan manusia yang sudah dewasa adalah keinginan Allah. Nurani manusia yang sudah dewasa adalah nurani Allah. Potensi manusia yang sudah dewasa rohani adalah potensi untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi keinginan manusia yang ideal menurut Alkitab adalah keinginan Tuhan sendiri. Jadi mereka tidak bergerak dengan keinginan mereka sendiri. Mereka mendrive hidupnya, mereka mendirect hidupnya seperti apa yang Tuhan inginkan untuk dia kerjakan. Inilah dikembalikan ke rancangan semula, saudara. Kekudusan yang sesungguhnya.
Jadi betul-betul kita tidak punya keinginan. Keinginan kita menjadi keinginan Allah. Keinginan Allah kita kenakan, saudara, yang saya maksud. Keinginan Allah kita kenakan. Ya, nurani Allah kita kenakan. Potensi Allah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, mencapai tahap ini sangatlah sulit, bahkan mustahil. Mencapai dari ini ke sini dan ke sini sulit sekali, bahkan mustahil. Untuk kita bisa mencapai kekudusan, ya, saudaraku, untuk kita bisa mencapai kekudusan melalui tahap ini manusia yang pertama-tama lahir baru, kemudian sampai dewasa rohani, bagaimana seluruh jiwa kita adalah kesenangan Allah, seluruh keinginan kita adalah kita kenakan keinginan Allah, apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, kita mengenakan kehendak Allah. Untuk mencapai proses ini, saudara, sulit, bahkan mustahil. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Membutuhkan waktu yang sangat banyak. Saya kembali sedikit, saudara. Dalam keadaan manusia lama seperti ini, berapa tahun saudara ngalami begini? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ngalami begini? Lebih? Dan untuk berubah, untuk keluar dari penjara ini, saudara, butuh berapa lama? Nah, lalu saudara berhasil keluar dari ini, ya, saudara. Saudara berhasil keluar dari ini menuju ke sini, saudara. Ya, saudara hidup di sini berapa lama, saudara? Kalau tidak ada kebenaran yang sejati, saudara tidak dipaksa bertumbuh, saudara tidak dipaksa berubah, saudara tidak akan keluar dari medan ini. Terus saja di sini, pelayanan, oke, marahnya juga, kemudian kecewanya masih, sombongnya tetap, saudara akan terparkir di sini. Berapa lama saudara di sini? Hah? Kalau kita tidak paksa diri ke sini, saudara, kita tidak akan sampai kepada level kekudusan ini. Kalau kita tidak paksa diri ke sini, saudara, keadaan manusia ideal, kita tidak akan mencapai ini. Dan kalau kita tidak mencapai, berhiaskan kekudusan ini, bagaimana kita bisa menghadap Tuhan, saudaraku? Bagaimana kita bisa menghadap Tuhan, saudara? Kalau kita tidak berusaha, tidak bersungguh-sungguh memperkarakan diri kita. Bagaimana kita bisa menghadap Tuhan jika kita dalam keadaan ini? Bagaimana kita bisa menghadap Tuhan jika kita dalam keadaan ini? Nah, kalau ini tidak masalah. Persoalannya, kita di mana? Saudaraku, jika setelah saudara mendengarkan khotbah ini ada kegentaran, ketakutan, aduh, kok aku kayaknya enggak bisa ya, Mas. Aku kok takut ya menghadap Tuhan ya dengan keadaanku yang sekarang. Aku kok takut ya menghadap Tuhan dalam kondisiku saat ini. Itu bagus. Kalau saudara takut menghadap Tuhan, itu bagus. Kalau selama di bumi ini saudara takut nanti menghadap Tuhan, itu bagus. Karena Tuhan saja belum kelihatan, tapi saudara sudah takut. Tuhan saja belum kelihatan,
Tapi saudara sudah memiliki kegentaran dan ketakutan. Itu bagus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan tutup khotbah ini, kemudian saya akan lanjutkan minggu depan. Ya, kita harus tahu di mana posisi kita ini. Di sinikah? Di sinikah? Wah, ini sangat tidak mungkin. Bukan berarti tidak mungkin untuk saat ini. Kita masih berjuang untuk ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Takutlah menghadap Bapa dengan keadaan kita. Ya, saudaraku, takutlah menghadap Bapa dengan keadaan kita. Pada pagi ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua, saudaraku. Perkarakan diri kita di hadapan Tuhan, bagaimana keadaan kita saat ini. Bagaimana kehidupan kita saat ini. Ya, kita harus mengejar kekudusan, harus hidup di dalam kebenaran yang sejati. Saudaraku, mari kita cukup dengan dosa, cukup dengan kehancuran hidup kesia-siaan. Ya. Kekudusan juga berarti piety atau kesalehan hidup. Saudara. Saya kemarin juga diskusi dengan istri saya. Ya, diskusi dengan istri saya. Kita ini harus segera berpindah. Harus mengejar kekudusan. Harus mengejar kekudusan. Kita harus tinggal dalam kekudusan. Paksa diri untuk mengenakan pakaian surgawi. Apapun itu. Saudaraku, maka pada pagi ini saya mengajak kita untuk ayo ya memiliki ketakutan, kegentaran yang sepatutnya kita miliki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, agar kita juga tahu keadaan kita. Ya, jangan terparkir dalam zona yang nyaman. Mari kita paksa diri, Saudara, sampai kita kedapatan layak di hadapan Tuhan. Ya, Saudara. Kita akan akhiri ibadah ini, saudaraku, dengan memujikan satu puji. Bunda bisa bantu ya, pujikannya. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kita pujikan dari awal, Bapa, dari ketinggian tahta-Mu. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu. Kau selidiki setiap kalbu, pada semua insan di bumi. Kau yang menguji, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan Bapa. Aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu, di hadapan. Kita katakan, kiranya Engkau temukan, kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Engkau temukan,
kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Oh, itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kau memberkati kami semua pagi ini ya Bapa. Kiranya Engkau menemukan kami kudus di hadapan-Mu. Sisa-sisa waktu hidup kami akan kami pergunakan untuk memperbaiki diri, untuk berkenan di hadapan Allah. Mari kita mengangkat tangan kita, saudara, dan terima berkat daripada Tuhan. Kuasa Roh Kudus dan anugerah perkenanan Bapa mengalir atas kami. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar menguatkan kami untuk kami menjauhi kebinasaan dan kesia-siaan. Bapa, ajar kami mempergunakan sisa-sisa sisa waktu kami yang mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun untuk Bapa mempersiapkan diri kelak Engkau menjemput kami atau kami datang kepadamu agar ketika kami menghadap Engkau Bapa kami tidak telanjang atau kedapatan tidak layak. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kiranya kasih karunia Roh Kudus dari Allah Bapa kita menyertai saudara sekalian. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Saudara, sebentar kita boleh buka kamera semua ada? Ya, kita foto dulu. Ayo kita foto dulu, buka kamera. Nah. Maksudnya pakai itu. Ya, oke. Oke. Yang ada aja, enggak apa-apa. Sebentar saya juga siapin dulu. Kasih di pen ya, Mau? Sebentar. Sebentar Bapak Ibu, saya siapin dulu ya. Sambil nunggu saya nyiapin mikrofonnya boleh dibuka. Untuk kita ngobrol-ngobrol. Nah, sepi menit mau sing ngomong aku toh. Ya. Nah, gitulah. Kita foto dulu, saya siapin saudaraku. Sebentar, oke, sudah. Oke. Satu. Sebentar. Oke. Saya full screen dulu sebentar. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Sekali lagi gaya bebas, lebih bebas dari biasanya. Gaya bebas gimana ini? 1. Jempolnya kakak mana jempolnya kakak? 2, 3. Jempolnya kakak. Oke. Saya kirim di grup nanti Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Kita minggu besok tetap akan seperti ini, tapi mungkin dengan kualitas yang sound yang lebih bagus. Ya, nanti kita akan perbaiki. Selama PPKM peningkatan kasusnya masih tetap tinggi, maka di antara kita tidak ada yang tahu kita yang kena siapa atau membawa siapa. Jadi kita nikmati
ibadah yang seperti itu. Ya. Saya akan masih bahas topik tentang kekudusan sampai nanti akhir bulan ini. Juga di doa malam saya akan terus perbarui pengajaran-pengajaran ini. Demikian Bapak Ibu, tetap semangat. Terima kasih Bu Ari, Pak Yohan, Ibu Suharjo, terima kasih Pak Henry, Mas Kris, keluarga, Vela, Bude, Mbak, thank you, Mas Fendi, thank you, Munggung, makasih semuanya. Yoga tadi juga makasih, Yemima juga join. Tuhan memberkati. Sampai kaki. Vela, habis dari mana? Vela? Enggak, mana? Enggak kemana-mana. Ya, thank you. Tuhan berkati semuanya. Dah. Family time.